Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASI, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh BIRD, ke-8 Cepin, ke-9 Japa, ke-10 Main, ke-11 SMGR, ke-12 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICI yang ditutup di harga 4.610 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. ICI bagus, cuman sayangnya belum kuat naik ya. Sekarang tuh di resisten antara memang dia minggu ini ditarik naik, targetnya di Agustus 5.000, atau ICI koreksi dulu. Kalau ICI jebol 4.600 lagi besok koreksi cukup dalam ya, mungkin 2% 3% tuh ada peluang. ICI itu sideways dulu. Range-nya 4.650 resisten, supportnya 4.400. Kalau besok koreksi cukup dalam ya, jebol 4.550 atau 4.540, ICI ada peluang 4.400 dulu. Tapi kalau misalnya besok tembus 4.650, sinyal bagus Agustus. Untuk false break kayaknya kecil kemungkinan. Yang penting besok tembus dulu 4.650 atau hari Jumat. Tapi kalau besok dia koreksinya sudah cukup dalam, mungkin lebih dari 2%, susah untuk tanggal 31 hari Rabunya balik ke atas 4.650. Jadi ada potensi turun dulu. Jadi kalaupun besok koreksi tipis, nggak lebih dari 1,5%. Kalau bisa ya. Kalau mau bagus ya langsung rebound. Besok kita lihat dulu untuk ICI. Seperti itu aja untuk ICI. Lanjut saham kedua, ada auto yang cukup signifikan naik hari ini di 10% ke harga 2.310. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Saya ketinggalan auto jadi ya saya skip lah karena memang nggak lihat. Mestinya kemarin memang rebound. Memang dicoba diperhatikan saat dia membentuk candle bullish engulfing. Sayangnya ya saya nggak perhatikan juga hari ini untuk auto, dan ya bagus. Auto kalau pertimbangannya seperti ini nih, gambar ulang ya. Trendline downtrend sudah dipatahkan bahkan dari Oktober. Nggak usah dari Oktober, dari Januari aja tahun ini. Ya ini 2200 neckline harusnya dijaga. Udah sinyal pola important shoulder terbentuk. Jadi kalau ada swing pendek harusnya nggak lebih dari 2200 lagi. Jadi kalau ada koreksi kesempatan Bapak Ibu beli. Kenapa volume meningkat? Masih ada juga golden cross arah atas. Jauh arahnya nih. Peluang besar ya 2.600. Jadi ada potensi upset 10% lebih lagi untuk auto di Agustus ya. Coba hitung polanya ini 2.660. Harga sekarang kalau dapat 15%, lebarkan cut loss-nya 8%. Ya kalau dikasih nawar ya bisa nawar. Siapa tahu dikasih koreksi yang cukup ideal untuk entry. Menarik nggak auto? Auto menarik. Harusnya ke atas. Kalau mau langsung incar induknya aja. Oh, IMAS. Kalau mau incar induknya juga bisa ICI. Tapi tergantung masing-masing ya. Secara tren memang auto lebih menarik. Uptrend. Sinyal kuat untuk di bulan Agustus. Itu aja untuk auto. Lanjut ada IMAS yang ditutup di harga 1.315 menguat 1,93%. Langsung saja ke tekniknya. IMAS aman. Udah nih sinyal mantul juga. Di Agustus ada peluang 1.400 tembus. Support sekarang dia di support, harusnya nggak jebol lagi. Kalau Bapak Ibu kasih spare 1280 jebol itu ya buang. Risknya kecil tuh, paling 3,5%. Target reward minimal 5%. Tuh ke 1.380, 1.400, 6%, bahkan stop lossnya 3,5%. Udah buang aja. Risk reward masuk, bahkan targetnya 1.500 tuh sangat mungkin. Karena IMAS nih kalau memang diangkat sama bandarnya volatilitasnya cukup tinggi. Bahkan dia tuh bisa arah. IMAS perhatikan aja, menarik. Lanjut ada IMJS yang ditutup di harga 171 menguat 0,58%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. IMJS langsung saja ke tekniknya. IMJS harus rebound juga. Ya, sayangnya candle hari ini kurang bagus. Kalau dia hari ini bisa tembus 175 itu menarik, tapi aman lah ya. Ini bisa berpotensi masih jadi minggu kemarin swing low. Catatannya jangan turun di bawah 165. Itu kasih toleransi 165. Kalau minggu ini jebol lagi 165, gagal. Ya dari harga sekarang ya Bapak Ibu, bagaimana strateginya aja. Kalau dia tembus 180 minggu ini,
220 itu sangat mungkin di Agustus. Kita lihat untuk IMAS. Itu aja. Lanjut, ada MPMX yang ditutup di 990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MPMX ada akumulasi. Coba lihat ICE akumulasi enggak? ICE akumulasi, broker-broker asing. Mantep. ICE auto, coba lihat. Auto akumulasi juga, mantap. IMAS, coba lihat IMAS. IMAS tipis ya transaksinya. IMJS, coba lihat IMJS. Masih sama, kiri kanan sama. Jadi belum lah, kita lihat besok kalau untuk grupnya Indo Mobil. Terus ke siapa tadi? MPMX. MPMX bagus. Ada potensi tembus 1000. Kalau tembus 1000 minggu ini, minggu depan 1040, 1050 nutup gap dividennya sangat mungkin untuk INDEP. Support INDEP di mana? 950. Itu aja untuk INDEP, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Tapi kalau pandangan saya, MPMX kemungkinan besar nggak jebol lagi 950. Jadi kalaupun turun malah kesempatan Bapak Ibu buyback atau beli atau average down di 960. Kalaupun Bapak Ibu untuk jangka menengah, harga sekarang itu menarik. Cuman perlu sabar aja, silahkan. Ya, saat ini kalau saya lihat MPMX tahun ini akan tembus 1080, siap-siap bullish. Semoga didukung oleh market dan semesta. Kita lihat fundamentalnya kuartal kedua ini dan kuartal 3 kalau oke, bullish akhir tahun untuk MPMX. Itu aja. Lanjut, ada GJTL yang ditutup di harga 1160 menguat 3,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya GJTL ada akumulasi. Langsung saja katanya GJTL mantul dari 1100. Aman nggak? Aman. Ya, volume oke. Banyak saham hari ini saya nggak perhatikan karena ya fokus beberapa saham ternyata nggak terlalu besar naiknya. Saya juga tadi WLTJ, ASLC sih beli dari minggu lalu. Terus memperhatikan Arto, terus beberapa saham grup MNC. Jadi saya lupa yang lain tuh. Seperti itu untuk GJTL bagus. 1200 peluang besar kalau tembus 2 hari ke depan. Gas di Agustus lewat tuh 1250. Kita pakai 1250 aja ya. Tapi yang penting hari Rabu besok sudah di atas 1200 aman. Apalagi kalau hari Rabu bisa tembus 1250 itu lebih bagus. Atau minggu ini kalau tembus 1250 siap-siap 1500 arah. Ada potensi upset 20% untuk GJTL di Agustus. Kita lihat nanti untuk GJTL. Lanjut. Ada BIRD yang ditutup di harga 1695 menguat 4,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibahas semuanya BIRD hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ketentuannya BIRD rebound bagus ya. Ya ini di luar juga perhatian saya. Karena sudah ketinggalan. Jadi ya agak beresiko ngambil harga-harga atas ini. Cuma sebenarnya itu bagus kalau ngambil di 1600 ya. Cuma ya itulah, tergantung masing-masing. Kalau saya punya saham pilihan lain yang lebih menarik ya saya skip BRD. Karena nggak semua saham bisa kita beli. Karena uang kita juga terbatas kan. Kalau saya itu maksimal portfolio itu 10. Nggak bisa lebih. Jadi ya kalau sudah punya 10 saham ya saya skip yang lain. Seperti itu ya. Jadi BRD bagus. 1800 sangat mungkin. Bahkan ya 1900 bisa terjadi di Agustus. Karena ISG ada potensi bullish kan. Siap-siap 2000 mungkin. Ya tapi gak usah tinggi-tinggi, gak usah mulu-mulu. Kalau dikasih ke sampai 1880 udah bagus dikasih 10% di Agustus nanti untuk BRD. Lanjut. Ada Cepin yang ditutup di harga 5175 terkoreksi 2,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Cepin ada distribusi. Cepin masih sideways, belum kemana-mana juga. Tapi aman nggak? Kalau dilihat kondisi seperti ini terlalu dalam turunannya. Tapi selama di atas 5000 harusnya mestinya aman. Cuma keterlaluan ya turunnya 2 hari dari Jumat dan hari ini. Tapi kita lihat aja 5100 bertahan nggak ya. Tapi indikasinya sudah lemah. Kenapa sudah lemah? ISG bagus saja dia jebol sampai 5000 kan. Maksudnya 5100. Untuk naik ke atas 5400 tuh kayaknya berat deh. Cuman kita nggak tahu 3 hari perdagangan besok atau minggu ini dia cepet naiknya kan bisa terjadi. Ya pokoknya kondisi sekarang ya
Untuk cepin tuh mesti di atas 5.400 dulu baru aman, baru menarik. Ya, kalau saya saat ini kecuali Bapak Ibu nyangkut hold aja. Bisa average down di 5.000, 5.100. Kalau yang belum punya, kalau nekat beli di 5.100 juga sebenarnya bisa di 5.000 itu. Di tektokin aja 5.000, 5.100 sampai 5.400. Jadi ada potensi upside sekitar 5 sampai 6%. Lumayan. Tapi nawar aja ya kalau dikasih di 5.100 sampai 5.000 untuk cepin. Kalau turun lebih dalam 4.800 kecil kemungkinan. Kalau saya lihat tetap 5.000 akan mantul cepin. Itu aja disclaimer, silakan dianalisa kembali. Lanjut, ada Japa yang ditutup di harga 1.660 terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di bakar semuanya Java ada akumulasi. Wah, menarik nih Java ya, cuman harganya harga pucuk. Wah, koreksi tipis. 1.600 dijaga. Ya. Kalau web 4 mungkin gak 1.500 kecuali ESG crash. Kalau ESG nggak ngapa-ngapa palingan 1.600. Kalau saya lihat web 4-nya bisa di 1.600 dan web 5 2.000 atau minim 1.900. Kita lihat nanti. Ya, Japa menarik di dekat-dekat 1.600 itu. Ya, tunggu 1-2 hari dulu untuk Japa. Lanjut, ada Main yang ditutup di harga 850 terkoreksi 1,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bakar semuanya Main diakumulasi. Main juga sudah sangat tinggi ya. Main dulu waktu di 300-400 tuh likuiditasnya tipis. Pas dia rally likuiditasnya tiba-tiba tebal. Kemungkinan besar bisa bertahan di atas 850 nih. Saya skip aja lah untuk Main, nggak berani juga ngambil risiko terlalu tinggi karena harganya juga sangat tinggi. Dan ini ada pembentukan menurut saya web 5. Web 5-nya tuh bisa selesai. Kalaupun digas lagi ya maksimal mungkin ya 7%-an lah kalau naik. Cuman nggak ideal kalau beli harga sekarang. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau yakin ini naik, punya analisa, punya sistem trading yang bagus, silahkan beli. Kalau nggak ya jangan dulu saat ini. Ya, itu aja. Untuk Main, lanjut ada SMGR yang ditutup di harga 3.990. Terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya SMGR didistribusi. Langsung saja ketinggiannya SMBR harus rebound. Kalau dia balik ke atas 4.000 besok aman. Mudah-mudahan serius naik ya. Tadi dia sempat naik sampai 4.080 tuh. Naik berapa persen dia? Naik 2%. Tapi kempes 1,5% lebih lah dia naik. Lihat besok tuh ya. Kalau dia tembus 4.000 lagi besok menarik. Karena kalau saya lihat SMGR ini sideways untuk naik 2 hari ke depan kita lihat. Kalau dia tembus 4.000 lagi tutupan hari Rabu atau besok di atas 4.000 udah aman. Buy on breakout aja kalau mau daripada beli sekarang. Kalau nekat beli harga sekarang silahkan juga. Atur aja bagaimana strateginya untuk SMGR ya. Pokoknya SMGR menarik kalau dia tembus 4.000 besok atau Rabu. Lanjut, ada INTP yang ditutup di harga 7.200 terkoreksi 1,03%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bakar semuanya INTP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tradingnya, INTP harus rebound. Jangan jebol 7.200. Pokoknya kalau dia koreksi 2% besok gagal. Harus rebound untuk besok. Kita lihat besok rebound baru beli. Lebih baik itu aja untuk INTP. Lanjut. Ada SMBR, lanjut saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 240 menguat 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya SMBR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya SMBR bagus. SMBR sih potensi tembus 250. Kalau dia tembus 250 menarik ya. Beli harga sekarang stop loss saja 234, 232 udah nggak usah perlu sampai 220. Pokoknya jebol 236 buang aja dulu. Ya 2,5-3% buang aja dulu. Kalau mau bagus tembus 250 besok atau lusa gas ke atas 280 300 arah SMBR. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.